Kembalinya Raja Serigala. Bab 205 membeli mobil dengan sukses. Bos, mengapa Anda memanggilnya Tuan Chen? Dia hanya menantu yang tinggal di rumah, seorang pecundang. Dia sama sekali bukan Tuan Chen yang kau bicarakan. Wei Sun merasa sulit menerima ini dan dia yakin pasti ada kesalahpahaman. Chen Fan, aku katakan padamu, kau harus mengakui kepada bosmu sekarang juga bahwa kau hanyalah seorang menantu yang menumpang hidup, seorang pecundang, dan kau sama sekali bukan Tuan Chen. Wah! Sebelum Wei Sun bisa menyelesaikan kata-katanya, Yang Qi menamparkan wajahnya. Diam. Bagaimana Anda bisa menghina Tuan Chen? Sekarang, segera minta maaf kepada Tuan Chen dan akui kesalahanmu. Wei Sun tercengang. Yang Qi seperti orang kesurupan dan sangat kagum pada Chen Fan. Bos, Anda benar-benar salah paham. Dia sama sekali bukan orang penting. Dia hanya sampah. Wei Sun mengambil kartu bank di tangannya dan berkata, Bos, jika Anda tidak percaya, saya bisa membuktikannya kepada Anda. Ini kartu bank Chen Fan. Saya bisa menggeseknya dan menunjukkan kepada Anda bahwa jumlah di dalamnya pasti tidak akan melebihi 3 digit. Setelah mengatakan itu, Wei Sun bersiap untuk menggesek kartunya. Wah! Yang Qi menendang Wei Sun dan memarahinya, bagaimana kamu bisa menyentuh barang-barang Tuan Chen? Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju, mengambil kartu itu dengan hormat, dan menyerahkannya kepada Chen Fan. Tuan Chen, saya minta maaf. Anjing-anjing ini tidak tahu apa-apa. Mohon bermurah hati dan maafkan saya kali ini. Yang Qi meminta maaf dengan sangat hormat. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Lin Xiulan dan Xiao Wenchang bahkan lebih tercengang. Mungkinkah mereka benar-benar salah menilai Chen Fan? Faktanya, Chen Fan adalah orang besar yang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Seperti nama-nama besar dalam drama TV. Bagaimana ini mungkin? Chen Fan melambaikan tangannya dan berkata, Bos Yang, uang untuk mobil itu 7,5 juta, bayar saja dengan kartu kredit. Dentang. Tangan Yang Qi gemetar, bagaimana mungkin dia berani meminta uang kepada Chen Fan? Tuan Chen, Anda tidak perlu membayar barang-barang yang Anda beli di sini. Setelah mengatakan itu, Yang Qi berbalik, menatap tajam ke arah Wei Sun, dan berteriak, Wei Sun, Anda sangat sombong. Nanya Auto City tidak membutuhkan sampah seperti Anda. Mulai sekarang, jabatan Anda sebagai manajer telah dicabut. Ledakan. Wei Sun sangat ketakutan hingga dia tertegun, dan Zhao Dalan, yang berdiri di sampingnya, sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tidak membawa Lin Xiulan dan yang lainnya untuk pamer, hal ini tidak akan terjadi. Wei Sun dan Zhao Dalan ingin memohon belas kasihan, tetapi Yang Qi memanggil penjaga keamanan untuk mengusir mereka. Kemudian, dia menoleh ke pelayan di sampingnya dan berteriak, apa yang kalian masih berdiri di sana? Mengapa kalian tidak membawa 2 orang VIP untuk melewati formalitas? Kedua tamu terhormat itu tentu saja Lin Xiulan dan Xiao Wenchang. Sekitar 10 menit kemudian, di sebuah kamar pribadi yang mewah. Yang Qi secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Chen Fan dan meminta maaf, Saudara Fan, saya benar-benar minta maaf. Saya telah menyinggung Anda karena telah buta. Chen Fan sedang bermain Candy Crush dan bahkan tidak melihat Yang Qi. Yang Qi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri dengan hati-hati di samping Chen Fan, berkeringat deras. 10 menit kemudian, Chen Fan menutup teleponnya dan berkata, Oke, hukumanmu sudah berakhir. Harga ketiga mobil itu seharusnya sudah dihitung, kan? Tanya Chen Fan. Yang Qi tidak berani berkata lebih banyak lagi, dan menjawab, saya sudah menghitungnya, totalnya 7,5 juta. Chen Fan terus mengeluarkan kartu, oke, gesek. Yang Qi segera mundur selangkah, wajahnya pucat, dan menolak, Saudara Fan, Anda tidak perlu membayar $1 pun untuk membeli mobil di sini. Chen Fan mengangkat kepalanya, tatapan matanya yang tajam tertuju pada Yang Qi, dan berkata, Yang Qi, dulu aku sedikit menyukaimu, tapi sekarang kau membuatku sangat tidak bahagia. Ledakan. Yang Qi berdiri di sana seperti sepotong tebu, berkeringat dingin. Kakak Fan, maafkan aku akan segera menggesek kartu itu. Yang Qi tahu bahwa jika dia tidak menggesek kartu itu hari ini, Chen Fan pasti tidak akan senang, dan dia tidak akan sanggup menanggung tanggung jawab ini. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Yang Qi secara pribadi mengurus semua formalitas dan transaksi 3 BMW M850i berhasil. Bab 206 Rasa Rumah. Pukul 3 sore, 3 mobil BMW M850i baru melaju ke pintu rumah sewa. Sesaat semua orang datang menyaksikan 3 binatang itu. Sang pemilik rumah, Wang Xiulan, diam-diam bersembunyi di dalam kamar, membuka celah kecil, dan diam-diam mengawasi 3 BMW M850i milik Chen Fanti. Pada saat ini, dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Dia menyesali mengapa dia memperlakukan keluarga Xia Simo seperti itu. Jika dia memperlakukan mereka dengan lebih baik, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Sejak sepupunya dipukuli oleh Chen Fan, dia tidak lagi berani pergi ke rumah Chen Fan untuk menagih uang sewa. Xia Simo selalu mengantarkannya sampai pintu, dan dia akan membukakan pintu untuk mengambilnya setelah dia pergi. Sekarang, melihat keluarga Chen Fan yang menawan, dia ingin berbagi kegembiraan mereka, tetapi dia tidak berani.
Ketika Lin Xiulan melihat begitu banyak orang mengelilingi mobil mereka, rasa superioritasnya sangat terpuaskan sesaat. Dia keluar dari mobil dan membanggakannya kepada para kerabatnya, sambil memperkenalkan mobil itu, yang merah itu milik putriku. Dia membelinya untuk keperluan kantor. Mobil hitam ini milik suamiku. Mobil ini membuatnya tampak elegan saat mengendarainya. Yang putih ini milikku. Aku berencana mengendarainya untuk membeli bahan makanan atau semacamnya, tetapi aku tidak punya SIM, jadi aku memarkirnya di lantai bawah dan membiarkan semua orang melihatnya. Tiba-tiba para penonton melemparkan pandangan iri. Mereka jelas tahu bahwa Lin Xiulan sedang pamer, tetapi mereka tidak punya bukti sama sekali. Setelah memperkenalkan mobil-mobil itu, Lin Xiulan mendatangi Chen Fan dan dengan hikmat memperkenalkan, tentu saja, ketiga mobil ini semuanya dibeli oleh menantu laki-lakiku yang baik. Seketika semua orang memujinya tiada henti. Xiulan, si Momo benar-benar menikah dengan pria yang baik. Wen Chang, kehidupan masa depanmu tidak akan begitu sulit. Kalian sungguh beruntung, kalian benar-benar idola kami. Menghadapi pujian dari tetangganya, Lin Xiulan sangat bahagia hingga dia tidak bisa berhenti tersenyum. Chen Fan juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak mudah bagi ibu mertuanya untuk menerimanya sebagai menantu laki-lakinya. Bu, kalian lanjutkan saja ngobrolnya, aku mau ke atas untuk masak. Chen Fan mencari alasan untuk pergi. Lin Xiulan meraih Chen Fan dan berkata, menantu yang baik, orang tua akan melakukannya malam ini. Chen Fan cukup terkejut. Matahari terbit dari barat. Pukul 6 sore, Chen Fan kembali bersama Xiao Xiao, dan benar saja, ada meja penuh dengan makanan lezat. Ibu, ayah, dan Xia Simo sudah menunggu di meja. Melihat Chen Fan dan yang lainnya kembali, Lin Xiulan bergegas membantu Chen Fan melepaskan mantelnya. Xiao Wenchang menggendong Xiao Xiao dan duduk di atas meja. Keluarga itu sangat senang. Xia Simo melihat keluar jendela dan bertanya dengan bingung, ibu dan ayah, matahari seharusnya tidak terbit dari barat hari ini, kan? Mengapa kalian begitu ramah kepada Chen Fan? Bah, dasar jalan kecil. Lin Xiulan melotot ke arah Xia Simo dan berkata, siapa Chen Fan? Dia menantu kita yang baik. Sekarang, Xia Simo tidak bisa berbuat apa-apa secara langsung, dan mengira bahwa Chen Fan mencoba menipu orang tuanya. Xiao Wenchang mengambil paha ayam untuk Xiao Xiao dan berkata, Chen Fan tidak memberi kita sepanci ramuan ajaib. Apakah Anda melihat 3 mobil BMW M850i di lantai bawah? Xia Simo mengangguk, begitu ya, apakah ada orang di lantai kita yang memenangkan lotre? Dia sangat sombong sampai membeli 3 mobil BMW M850i sekaligus. Keren sekali. Lagi pula, yang merah itu keren banget. Aku selalu suka, tapi... Namun, karirku baru saja dimulai sekarang. Aku yakin aku akan mampu menggapainya dalam waktu dekat. Xia Simo berkata dengan penuh harap, sambil menggigit sumpitnya. Lin Xiulan memutar matanya ke arah Xia Simo dan berkata, lihatlah apa yang telah kamu capai. Ya, ambillah jika kamu suka. Lin Xiulan langsung melemparkan kunci BMW M850i merah ke Xia Simo. Xia Simo menatap kunci mobil dengan ekspresi bingung di wajahnya. Itu adalah kunci BMW M850i. Dia bertanya dengan bingung, Bu, apa ini? Lin Xiulan mengabaikan Xia Simo dan langsung melemparkan kunci BMW M850i hitam itu kepada Xiao Wenchang sambil berkata, ini, yang hitam milikmu. Putih, ini milikku. Lin Xiulan dipenuhi dengan kegembiraan dan menoleh untuk melihat Chen Fan, tentu saja, jika kamu ingin mengendarainya, ibu akan tetap memberikannya kepadamu. Ini benar-benar membingungkan Xia Simo. Ibu dan ayah, apakah kalian menang lotre? Hanya dengan cara ini Xia Simo dapat memahaminya. Kita dapat angka 6, kita dapat menantu orang kaya. Lin Xiulan tertawa. Bab 207 Kebahagiaan Ganda. Di meja makan, Lin Xiulan menceritakan kepada Xia Simo semua yang terjadi pada Chen Fan di South Asia Auto City hari ini. Terutama dalam hal balas dendam terhadap Zhao Dalan, dia membesar-besarkan cerita, menggunakan retorika dan nada, serta menggambarkan Chen Fan sebagai dewa dan memujinya dengan tinggi. Xia Simo tentu saja tidak peduli dengan dendam antara ibunya dan Zhao Dalan. Dia sangat tanggap dan segera menyadari masalahnya. Dia bertanya, Bu, apakah ibu mengatakan bahwa ketiga mobil ini semuanya diberikan oleh Yang Qi, Taipan Mobil? Tentu saja. Lin Xiulan cukup bangga dan membanggakan, kamu tidak tahu betapa sopannya bos yang terhadap Chen Fan. Dia selalu memanggilnya Tuan Chen. Xia Simo benar-benar bingung. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar sebutan Tuan Chen. Begitulah keadaan di kota Dongjiang. Yuan Chengjiu, orang terkaya di kota Dongjiang, kepala keluarga Su, dan Dr. Jenius Sun Yuan semuanya memanggil Chen Fan dengan sebutan ini. Dia sangat bingung mengenai identitas Chen Fan. Chen Fan tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari tatapan Xia Simo, jadi dia berkata, aku tidak punya banyak wajah, orang terkaya Qianlah yang membantuku. Anda tahu, saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Qian, dan dia berjanji akan membelikan saya sebuah mobil. Kebetulan ibu saya diganggu oleh Zhao Dalan, jadi saya bertindak berdasarkan dorongan hati dan mementaskan sandiwara membeli mobil gratis dengan Yang Qi. Sebenarnya, Tuan Qian sudah membayar untuk saya dan memberi saya waktu 5 tahun untuk melunasinya.
Setelah mendengar jawaban Chen Fan, Lin Xiulan dan Xiao Wen langsung kecewa. Mereka semua menganggap Chen Fan sebagai bos di balik layar, sosok misterius, dan itu ternyata hanya sebuah pertunjukan. Sangat kecewa. Namun Xia Simo menghela napas lega dan berkata dengan tenang, asalkan tidak ada kegiatan ilegal. Selama waktu ini, kamu ikut aku ke pabrik garmen, dan kita akan bekerja sama untuk membayar kembali uang yang kita berutang kepada orang terkaya secepat mungkin. Betapapun baiknya hubunganmu dengan orang lain, kamu tidak bisa menyia-nyiakan hubungan antar teman. Chen Fan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, Xia Simo mengisi gelas anggur semua orang, termasuk gelas minuman Xiao Xiao. Chen Fan berkata dengan bingung, Simo, kamu biasanya tidak minum. Xia Simo tersenyum lega dan berkata, hari ini adalah kebahagiaan ganda, mari kita rayakan. Kebahagiaan ganda. Semua orang memandang Xia Simo. Xia Simo masih tersenyum dan berkata, pertama-tama, selamat kepada keluarga kami karena telah membeli 3 BMW. Kedua, Dian Yuan telah diakui oleh YSL dan akan berpartisipasi dalam peragaan busana di Amerika Serikat. Ibu Ina dengan sungguh-sungguh mengundang saya untuk berpartisipasi dalam peragaan busana ini. Dalam 3 hari, perwakilan Bu Ina akan datang ke kota Sanjiang untuk menjemput kita. Xia Simo sangat bangga. Simo, apakah kamu mengatakan bahwa Dian Yuan akan muncul di peragaan busana di negara ini? Lin Xiulan berkata dengan bersemangat. Benar sekali. Jawab Xia Simo dengan gembira. Ya Tuhan, Simo, kamu sangat beruntung. Kamu sangat beruntung. Pikirkan tentang pabrik pakaian keluarga Xia. Meskipun sudah ada upaya dari beberapa generasi, pabrik pakaian itu tidak dapat melampaui ibu kota provinsi. Aku tidak menyangka kamu dapat mencapai ibu kota seni Fago tidak lama setelah mendirikan Dian Yuan. Ya Tuhan, aku tidak pernah membayangkannya dalam mimpiku. Lin Xiulan tidak percaya ini benar. Bahkan Xiao Wenchang yang berdiri di samping mereka pun merasa sulit untuk menjelaskannya. Semuanya seperti mimpi. Sebulan yang lalu, mereka masih miskin dan melarat, tetapi sebulan kemudian, mereka memiliki mobil, karir, pabrik garmen, dan memenuhi syarat untuk pengembangan di masa depan. Dia harus menerima kenyataan bahwa Nyonya Tua Gao telah membuat keputusan yang salah. Dia mengira sampah sebagai harta karun dan akhirnya kehilangan harta karun itu. Hal ini membuatnya agak khawatir terhadap masa depan keluarga Xia, dan dia bahkan lebih waspada terhadap zona pengembangan Wang Jiangshan, yang merupakan urat nadi kehidupan keluarga Xia, urat nadi kehidupan yang sebenarnya. Namun, Xia Simo memandang Chen Fan dengan puas. Jika dia benar-benar harus menyebutkan nama bintang keberuntungan, itu pasti Chen Fan. Sejak dia muncul, hidupnya menjadi lancar dan penuh warna. Hal-hal yang sebelumnya tidak berani dia percayai semuanya menjadi kenyataan. Dialah bintang keberuntungan yang telah membawanya sepanjang jalan. Xiao Xiao di sebelahnya cemberut dan berkata dengan suara bayi, hei, bukankah kita ingin melakukannya bersama? Tanganku sakit. Xia Simo menundukkan kepalanya, mencium pipi kemerahan Xiao Xiao, dan berkata sambil tersenyum, ayo, bersulang. Bersulang. Bab 208 Liao. 3 hari kemudian, restoran Barat Mona Lisa. Berdasarkan reservasi Ibu Ina, dia dan perwakilan Ibu Ina harus bertemu di restoran Barat Mona Lisa hari ini. Namun, dalam 3 hari terakhir, Xia Simo tidak menerima panggilan apapun dari perwakilan Ibu Ina. Sesuai jadwal, dia membawa Chen Fan ke sini. Setelah memarkir mobil, mereka sampai di pintu. Yang lebih hebatnya lagi, seorang wanita muda dan modis berjalan ke arah mereka. Dia melewati Xia Simo, tetapi kemudian melangkah mundur seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia menurunkan kacamatanya sedikit dan melirik Xia Simo. Apakah kamu Xia Simo? Wanita itu tampak sangat terkejut, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Xia Simo mendongak dan melirik wanita itu. Dalam sekejap, seluruh wajah Xia Simo menjadi suram. Bahkan Xia Simo langsung mengepalkan tangannya, dia tampak sedikit marah. Liao, mengapa kamu ada di sini? Setelah memastikan bahwa itu adalah Xia Simo, Liao mendorong kacamata hitamnya ke belakang. Dia berkata dengan nada meremehkan, apakah penting bagimu apakah aku ada di sini atau tidak? Lagi pula, jika orang sepertimu bisa datang ke sini, mengapa aku tidak bisa datang? Jelas ada banyak dendam antara Liao dan Xia Simo. Ketika musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain. Hari ini benar-benar buruk. Aku tidak memeriksa almanak sebelum pergi keluar. Hari ini aku bertemu dengan seorang pembawa sial. Liao bergumam pada dirinya sendiri. Suara Liao sangat lembut, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Dia melanjutkan, Xia Simo, aku ingat kamu tidak akan datang ke restoran barat. Dulu waktu sekolah, kamu sangat hemat dan bahkan tidak mau memesan makanan. Kenapa hari ini kamu begitu murah hati dan datang ke restoran barat? Liao membuat Xia Simo marah dan melanjutkan, apakah ini suamimu? Dia tampak cukup baik, tetapi sedikit lelah karena semua kerja kerasnya. Begitu ya. Apakah karena suamimu dibayar untuk memindahkan batu bata hari ini, dan dia secara khusus mengundangmu untuk menikmatinya? Benar-benar tidak ada gunanya. Makan makanan barat membutuhkan pemindahan batu bata selama 10 hari atau setengah bulan. Xia Simo mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Liao, diamlah. Bukan giliranmu untuk memberitahu kami cara bersenang-senang.
Itu kebebasan kami. Juga, jauh lebih nyaman bagi kami untuk hidup dengan tangan kami sendiri daripada bagi sebagian orang yang tidak memiliki kekuatan dan hidup dengan kaki terbuka. Wajah Liao langsung memerah, terlihat jelas dia terluka. Siasimo, beraninya kau bicara kasar padaku. Ada 36 profesi dan setiap profesi punya bakat terbaiknya sendiri. Apa salahnya aku melebarkan kakiku untuk mewujudkan mimpiku? Setidaknya semua janji yang kubuat saat itu telah terpenuhi. Bagaimana denganmu? Aku ingat kamu adalah yang terbaik di kelas desain busana kita. Teman-teman sekelasmu iri padamu, guru-gurumu menyayangimu, dan semua orang mengira kamu akan menjadi desainer yang disegani di masa depan. Anda pun berpikir begitu, tetapi apakah Anda berhasil? Apakah Anda sudah mewujudkannya? Bagaimana dengan impian Anda untuk menjadi perancang busana? Bagaimana dengan impian Anda untuk mendunia? Lihatlah keadaanmu saat ini. Kalau aku tidak salah, tidak satu pun dari itu yang menjadi kenyataan, kan? Saat hal ini disebutkan, wajah Siasimo tampak semakin jelek. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun Chen Fan dan Siasimo telah lama menjadi suami istri, ini adalah pertama kalinya dia melihat Siasimo semarah itu. Bahkan saat menghadapi Xiao Wuyan sebelumnya, dia tidak pernah semarah ini. Liao sama sekali mengabaikan kemarahan Siasimo dan terus menggodanya. Kemudian dia menggulung rambutnya dan berkata, dan aku, dengan membuka kakiku, telah mencapai semuanya. Hidupku puluhan kali lebih menghancurkan daripada hidupmu. Setelah kesempatan di sekolah itu, saya belajar di Tiongkok selama 8 tahun dan sekarang saya telah menjadi desainer senior untuk YSL, merek mewah terkenal di Tiongkok. Tahukah kamu mengapa aku kembali ke Tiongkok kali ini? 2 hari yang lalu, bos saya, Ibu Ina, datang ke kota Sanjiang untuk menghadiri pameran mode. Tanpa diduga, dia melihat desain pakaian yang mengejutkan bernama Dian Yuan. Sungguh mengejutkan. Dan saya kembali ke Tiongkok hanya untuk bertanggung jawab menerima desainer yang menakjubkan ini. Liao begitu puas diri hingga dia tidak tahu bahwa perancang Dian Yuan sebenarnya adalah Siasimo. Bersambung.